Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia di kelas 10. Di kelas 10 ini kita baru memulainya ya dengan bab 1, yaitu teks laporan observasi oleh Ibu Eka Suryani SPD. Kita mulai yuk. Mengobservasi kekayaan laut Indonesia. Itulah judul dari bab 1. Di bab 1 ini terdapat 4 bagian, yaitu A. Mengidentifikasi teks laporan hasil observasi, B. Menginterpretasi teks laporan hasil observasi, C. Menganalisis isi dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, D. Mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Kita mulai ya dari bagian A. A. Mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Ada yang tahu laporan hasil observasi itu apa sih? Dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu apa? Lalu struktur teks laporan hasil observasi juga apa? Kalau belum ada yang tahu, kita bahas satu persatu. Pengertian teks laporan hasil observasi dan ciri-cirinya. Teks laporan hasil observasi berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi yaitu sebagai berikut. A. Bersifat objektif, global, dan universal. B. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. C. Ditulis secara lengkap dan sempurna. D. Ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. E. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. F. Tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. G. Saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi merupakan fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta menunjukkan kebenaran informasi. Fakta merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Pernyataan tersebut berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Objektif berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Struktur teks laporan hasil observasi ada dua, yaitu definisi umum dan definisi bagian. Definisi umum itu sendiri merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Sedangkan definisi bagian merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf. Ya, coba dibuka buku paket bahasa Indonesianya. Pada halaman 5 dan 6 terdapat teks laporan hasil observasi. Ya, yang sudah kalian baca di halaman 7 dan 8 disusun berdasarkan struktur laporan hasil observasi, yaitu pernyataan umum pada paragraf 1 dan 2, dan yang lainnya adalah pernyataan bagian atau definisi ya. Kemudian pada halaman 8 setelah disusun bagian berdasarkan struktur dicari gagasan pokok dalam setiap paragraf. Oke,
Menentukan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada kalimat pasif, kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Biasanya ditandai oleh predikat yang berawalan di atau ter. Kemudian kedua, kalimat definisi. Kalimat yang berisi penjelasan yang ditandai dengan kata adalah, yaitu, yakni, dan merupakan. Ketiga, penulisan istilah Latin. Untuk nama spesies berlaku internasional yaitu harus dicetak miring atau digaris bawahi dan kata pertama diawali huruf kapital. Selanjutnya kata sifat. Kata yang menyatakan sifat dari sesuatu, misalnya kata langka dan jarang. Kemudian kata umum, kata yang ruang lingkup, maknanya mencakup hal-hal umum dan menyangkut aspek-aspek yang lebih luas. Misal kata buah. Kemudian kata khususnya yaitu pisang, apel, jeruk, anggur. Itu merupakan kata khusus. Jadi kata khusus adalah kata yang ruang lingkup maknanya menyangkut hal-hal yang sempit atau hanya meliputi aspek-aspek tertentu. Sekarang kita sudah ke bagian B, menginterpretasi teks laporan hasil observasi. Ada 3 bagian, yaitu 1, isi pokok teks laporan hasil observasi. Yang kedua, merangkum isi teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Isi pokok teks laporan hasil observasi, yaitu menentukan isi pokok teks laporan observasi. Bagaimana caranya? Yaitu setiap paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Dari setiap kalimat terdapat ide-ide pokok. Dari rangkaian ide-ide pokok tersebut dirangkai atau disatukan menjadi isi dari paragraf. Kemudian menentukan kalimat utama dan ide pokok pada paragraf. Menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Ide pokok itu sendiri adalah hal yang dibahas dalam paragraf atau pikiran yang menjiwai seluruh paragraf. Kalimat utama adalah kalimat tempat dituangkan ide pokok atau pikiran utama. Sedangkan kalimat penjelas kalimat yang dapat menjelaskan kalimat utama. Ide kalimat, inti kalimat yang biasanya dalam jabatan subjek dan predikat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat rangkuman teks laporan hasil observasi. Pertama, kalian baca teksnya beberapa kali. Kemudian, semua ide pokok gagasan utama sebaiknya dicatat atau digarisbawahi. Kemudian, susun kembali suatu karangan singkat atau rangkuman berdasarkan ide-ide pokok dengan menambah kata penghubung apabila diperlukan. Sedangkan menyimpulkan isi teks hasil observasi, yaitu interpretasi terhadap teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Dalam hal ini adalah teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Ya, kali ini kita baru bahas bagian A dan B. Kita akan lanjutkan C dan D di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.